jaraknya itu namanya nih model matematika. Kita mau mengambil data masa lalu, ya, jumlah yang terinfeksi COVID di Jawa Timur selama 6 bulan terakhir. Kita ingin prediksi 6 bulan ke depan. Selama itu data 6 bulan ke depan belum diumumkan oleh pemerintah, maka selamanya itu juga kita tidak bisa menyatakan akurasi model kita. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengetahui presisi, sejauh mana presisinya model kita? Nah, sedangkan kita hanya bisa satu kali saja mengambil sampel gitu. Nah, itu kan kalau di kata Radika nggak bisa, ya memang nggak bisa. Tapi masih ada cara untuk memperkirakan. Kalau memastikan ya nggak bisa kan kalau hanya satu sampel ya. Tapi memperkirakan bisa. Menggunakan teori. Jadi tadi saya mau tahu rata-rata IPK mahasiswa se-UNED. Ya, kalau mau tahu presisnya ya udah ambil 100, kembalikan lagi, ambil 100 lagi, diulang-ulang selama 500 kali, 1000 kali. Tapi saya punya uang, saya nggak punya waktu, saya nggak punya tim. Ya udah ambil aja 100. Nah, dari 100 itu tidak bisa kita pastikan presisi kita. Tapi kita bisa duga. Ya, kita bisa kirakan tingkat presisi, tingkat sampling bisa menggunakan teori. Oke? Insya Allah nanti habis break ya. Nanti break dulu sampai sekitar jam 12. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya matikan aja ya, biar hemat internet ya. Nanti harus sudah mahasiswa UNED dengan IPK kurang dari, enaknya berapa? Kurang dari 2,00. Ini bisa dihitung dari luas area ya, yang memenuhi dengan luas total area. Ya. Luas area itu ini kurang dari 2, berarti di sini toh. Ini saja. Apakah ini saja? Sampai 0 itu, Pak. Nah, tepat sampai sini. Luas area ini dibagi. Luas area mana? Seluruhnya. Ya. Jadi saya ganti warnanya dengan yang hijau. Maaf ya, ini batasnya nggak persis ya, tapi Anda dapatlah idenya. Jadi persentase mahasiswa UNED yang IPK-nya kurang dari 2 itu sama dengan merah, luas ya, luas area merah dibagi luas area merah ditambah luas area hijau. Benar nggak? Nah, betul. Siapa yang masih bingung? Nah, betul ya. Luas area itu panjang kali lebar ya nggak? Nih, ya kan? Luas area kotak 1 itu ya ini dikali lebarnya. Luas area kotak 2 yang ini dikali lebarnya. Ya toh? Benar nggak? Betul, Pak. Nah, ini nggak tahu persis kita ya angkanya ya. Untuk menampilkan perlu coding yang tambahan ya. Ya enaknya kita gunakan aja IPK pakai length tadi itu ya. Length which IPK UNED kurang dari 2,00. Nih. Jadi 6273 ya dibagi length IPK UNED.
berarti persen 6273 bagi ini 26479. Berapa persen? 23,69%. Nah, 23,69% ini bisa juga dicari dengan cara apa? Kita tampilkan histogram densitas. Densitas itu kepadatan. Kalau ini kan langsung angkanya berapa ya? Nah, ini kan ada jumlah juga sama ini. Ini kira-kira 5.000 kan kira-kira ini kira-kira 1.000. Totalnya 6.000-an gitu. Sama ini. Tapi bisa juga dengan densitas. Densitas itu kan ini luas area total berarti kan untuk histogram ini luas area total kan berarti 26,479 ya enggak? Luas area total. Ya enggak? Ya. Nah, kalau angkanya jumlah sampelnya jumlah populasi beda, nanti kan juga beda-beda. Nah, para matematikawan itu memberi pilihan. Kita menampilkan histogram itu luas area totalnya 1. Ini dinormalisasi, paham nggak? Dibuat 100%. Gitu. Jadi berapapun jumlahnya, jumlah bilangannya, jumlah banyaknya, itu seluruh area itu luasnya 100% alias 1. Itu namanya histogram densitas. Density function atau density density dari data. Kalau di R bagaimana? Ini histogram IPK seunit ini, yang lain-lain tetap, cuma di sini saya tambahkan ini di limit saya hapus ya, saya tambahkan apa? Frekuensinya itu false. Nah, kayak gini jadinya. Saya hapus dulu ini warna-warninya. Ini bawahnya tetap IPK antara 0 sampai 4, tapi atasnya ini sudah bukan lagi berapa banyaknya, tapi ini densitas. Ya, yang kalau densitas ini yang panjangnya vertikal dikali horizontal kemudian dijumlah semua, hasilnya selalu 1,0. Ya, 1,0. Ini kan kalau dilihat yang ini kan 1 ya. Besarnya kan 2 kurangi 1 kan 1 ini, ya enggak? Terus yang ini kira-kira 0,2 ya? Iya. Ya kan kira-kira 0,2 lah gitu ya. Terus yang tingginya ini berapa ini? Ini agak susah. Berapa ini? Ya. Kan nggak nyampe 0,05 ya, karena 0,05 kan separuhnya ya. Iya Pak, 0,03. Ya, kira-kira 0,03 lah gitu ya. Kira-kira 0,03. Nah, berarti kalau dijumlah, berarti luasnya sampai sini, itu kan berarti 0, luas area ya, untuk IPK kurang dari 2, sama dengan kira-kira sama dengan gitu ya. Kira-kira sama dengan 0,03 dikali 1 ditambah 0,2 dikali 1 ya, 0,23. Paham? Paham, Mbak. Ini kalau dilakukan untuk semua kotak hasilnya berapa? 1 atau 100%. Nah, kurva densitas inilah yang bisa didekati dengan model matematika. Ya, Anda bisa lakukan dengan plot. Lihat ya, pakai lines ya, density ya, IPK seunit. Saya kasih warna apa misalkan ya. Nah, yang begitu ya. LWD-nya 3. Oh, keburu ini.
maaf, saya salah komen. Jadi L itu untuk lines ya. Jadi density-nya sampai sini ya. Nah, yes. Jadi kurva density itu mendekati bentuk histogram ini. Histogram densitas. Ya. Untuk semua data bisa kita lakukan ini. Nah, kurva densitas inilah yang bisa didekati dengan matematika. Bisa didekati dengan fungsi matematika. Oke, saya ambil contoh. Tadi itu kita punya data sampel ya. Sampel berapa tadi? Nah, ini misalkan sampel baru 1000 C. Ini kalau plot densitasnya atau lines ya. Ya, dengan call-nya saya ganti warnanya merah gitu ya. Kok nggak kelihatan? Oh iya, lupa density-nya. Maaf ya. Sudah tua saya. Jadi lupa. Nah ini. Jelas sekali ya. LWD-nya 2. Kelihatan ya ini ya. Ini sampel 3. Ini density-nya seperti ini. Gimana kalau sampel yang B? Warnanya saya ganti hijau. Nah, seperti ini density-nya. Sedangkan yang A, warnanya saya ganti nah, seperti ini. Jadi semua data itu bisa kita lihat density-nya. Ya. Density itu bisa kita perkirakan dengan matematika. Nah, salah satu yang banyak digunakan itu density yang disebut normal, ya, fungsi probability density function yang itu normal. Nah, tapi waktunya kok sudah habis. Ya sudah, Anda lihat dulu ya di Desmos, ya, ketika kita bisa gunakan ya data normal distribution itu untuk menggambar kurva densitas di Desmos. Oke, saya minta waktu sebentar aja ya. Saya betul-betul ingin Anda tahu bahwa densitas itu bisa didekati dengan matematika. Ini, lihatnya, Fx ini masukkan ke Desmos. Jadi, Fx ya sama dengan ini saya ganti dengan sigma itu S gitu ya. S kemudian akar 2B 2B gitu ya. Nah, ini nanti kemudian dikali E ini sudah paham Desmos ya, E itu bilangan Euler, pangkatnya min setengah X min mu bagi S kuadrat ya. Pangkat min 0,5 kali X min U gitu ya dibagi S. Nah, U-nya sini masih 4 lagi pangkat kuadrat. Nah, lihat ini. Ini muncul kurva seperti densitas. Nah, ini kalau saya ganti, jadi U ini mencerminkan rata-rata data. S itu adalah standar deviasi dari data. U itu rata-rata, S itu standar deviasi. Ya. Nah, itu kalau Anda ubah, Anda akan mendapati bentuk yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau katanya saya geser, tingginya berubah nggak? Hah? Tidak, Pak.
Tidak, yang berubah apanya? Posisi. Posisi pusatnya, posisi tengahnya, ya enggak? Nah, kalau S-nya saya perkecil, apa yang terjadi? Tingginya berubah. Pusatnya tambah tinggi. Pusatnya tambah tinggi saja atau ada perubahan yang lain? Menyempit. Menyempit. Ini karena total area di bawah kurva ini harus 1. Nah, ini total areanya harus 1. Luas total sama dengan 1. Sehingga supaya luasnya tetap, ketika tingginya meningkat, maka lebarnya harus berkurang. Paham? Paham. Nah, sedangkan ini nggak mempengaruhi luas. Ini hanya mempengaruhi posisi titik tengahnya. Nah, nanti kita insya Allah ya akan belajar bahwa tadi kita posisi dari mau digunakan ini fungsi itu namanya central limit theorem, bahwa rata-rata sampel itu akan terdistribusi mengikuti ini ya, rata-rata sampel. Jadi kalau tadi kita ngambil sampel kan 1000 sampel, 500 sampel, 1 sampel itu kita ambil pasti akan mengikuti bentuk normal. Sehingga kalau mengikuti bentuk normal bisa kita hitung ya, ini lebarnya, tingginya kayak gitu ya. Nah. Oke, itu saja, waktunya habis. Ini baru mau mulai bagian yang sangat menarik ya, central limit theorem, tapi waktunya sudah habis. Oke, insya Allah akan saya adakan tugas, dan minggu depan jadwalnya UTS ya, mestinya ya. Kan sudah 7 kali ya. Nah, jadi Anda siap saja. Kalau nggak paham, tanyakan di grup ya. 4 hari gitu ya, atau 5 hari, atau ya kurang lebihnya segitu. Tapi materinya itu mulai awal semester ya sampai terakhir ini. Presisi, akurasi termasuk ya normal. Nah, saya sebetulnya pengen masih ada lanjutan penjelasan ya, tapi enggak. Kayaknya sudah waktunya UTS ya. Nanti biar dilanjutkan sama Budian nih. Nah, cuman karena masih 1 kali, kan 1 kali saya kasih 1 kali tugas ya kemarin, masih kurang ya, karena ini 4 SKS kan, jadi minimal 2 kali tugasnya. Jadi siap-siap saja materinya, materi setelah yang kemarin, jadi materi variabel acak ya, variabel acak. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup ya, jangan ragu kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.